Jadi darah kita yang sehat seperti gambar yang pertama nih Bu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, ini adalah sel darah merah kita yang sehat. Jadi sel darah merah kita yang sehat itu dia bentuknya bulat-bulat. Terus terpisah Bu, terurai, dia nggak ada yang namanya lemak darah. Nah, kalau misalnya sel darah merah kita sehat, otomatis oksigen pun juga sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi gampang mengantarkan ke seluruh tubuh itu dengan sempurna Bu, oksigennya. Tapi kalau misalnya kita punya sel darah merah yang sudah tersumbat ataupun sudah ada namanya lemak darah, otomatis dia akan terjadinya namanya kita suka kesemutan ya. Benar ya? Kesemutan, suka kram-kram, itu karena terjadinya pengentalan darah. Nah, jadi pengentalan darah ini ada dua kategori, pengentalan darah medium dan juga pengentalan darah yang serius. Nah, pengentalan darah medium, tumpukan lemak dalam darahnya 5-10. Nah, kalau udah lebih dari 10, kategorinya di sini nih, Bu. Nah, hati-hati kalau misalnya kita suka kesemutan. Ini, Bu. Nah, itu. Nah, hati-hati juga sudah mempunyai kram-kram ataupun suka kenceng nggak di bagian pundak. Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita sudah terjadi di sini, dia akan terjadinya fat embolism. Fat embolism ini apa sih? Fat embolism ini adalah lemak batang, Pak. Nah, betul. Kalau di kedokteran sih dibilangnya fat embolism ya. Nah, kalau lemak batang ini dia akan menyumbatnya, misalnya dia nyumbatnya di pembuluh darah yang terdekat dengan jantung, dia akan mengalami serangan jantung secara mendadak. Kalau misalnya langsung game over nggak apa-apa ya Pak. Kalau misalnya orang disuruh pasang ring, pasang bypass, nah otomatis biaya pun juga lebih besar lagi. 180 juta misalnya. Betul. Metasi itu. Dulu suami saya itu. Nah, 180. nah, metasinya bukan orsinilnya. Ring-ring ya. maksudnya Ring tuh jantung. kayak macam KW-nya gitu. KW. Berapa banyak pasangnya? Tapi nggak mau. Suami Oh, saya itu nggak nggak mau. mau. Nah, pentingnya kesehatan kan seperti itu ya Bu ya, benar nggak Bu? Nah, selanjutnya ini ada namanya trombus. Apa sih trombus? Trombus ini adalah sampah darah. Nah, kalau sudah terjadi sampah darah atau dokter kan suka bilang ya Bu, hati-hati dengan adanya plak. Nah, plak persis nih Bu, seperti ini. Nah, ini kalau sudah nyumbatnya di bagian otak ataupun batang otak, nah misalnya kita suka pusing, suka migrain, suka apa ya, pokoknya pusing lah, kayak geliang gitu ya. Nah, itu karena terjadi penyumbatan. Kalau dia lewat, berarti memang bagus, maksudnya dia masih lewat gitu, masih nggak sembuh gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-terusan pusing, otomatis kan dia penyumbatannya nggak sembuh-sembuh Bu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, tiba-tiba pecahlah pembuluh darah otaknya. Apa yang terjadi Bu? Serangan stroke secara mendadak ya. Nah, itu kalau misalnya juga udah kena serangan stroke, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, rasanya tuh kayaknya menderita ya Bu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi Bu. Karena apa? Kita ini adalah aset di keluarga. Kalau sudah terjadinya seperti itu ya. Nah, lanjutnya ini ada kolesterol kristal. Ini adalah kolesterol yang menempel di pembuluh darah kita, dinding pembuluh darah. Jadi kalau sudah ada kolesterol kristal, itu jangan sampai dia merobek di pembuluh darah kita. Kalau sudah robek, pecah juga pembuluh darahnya. Nah, 3 macam ini nggak bisa Bu dengan obat Bu. Ibu bapak mau beli dari negara manapun nggak akan mampu untuk menghancurkan 3 item ini. Karena apa? Dia sifatnya sangat keras. Kalau sudah keras, ya otomatis ya dia nggak akan mampu, untuk menghancurkan yang seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada bagian pencernaan. Kalau misal pencernaannya nggak bagus, pencernaan itu bisa dari BAB, bisa dari asam lambung, bisa dari usus besar, itu juga berpengaruh. Nah, ini ada lagi fatty liver. Fatty liver ini adalah hati yang terbungkus oleh lemak. Jadi ibu bapak kalau makannya tengah malam, hati-hati akan terjadinya fatty liver. Jangan sampai makan kita tengah malam ya Bu. Nah, terakhir ini nah, ini adalah osteoklorosis. Nah, osteoklorosis ini adalah pengerasan atau pembekuan darah. Nah, jadi karena darahnya misalnya terlalu keras ya, ataupun beku, ada pembekuan, nah itu juga sangat sulit. Dia seperti ini Bu. Dia hampir 11-12.
Nah, jadi gimana caranya bisa menghancurkan seperti ini? Kalau di rumah sakit besar ataupun di kota besar, Bu, itu bisa dengan menggunakan terapi intravena, tapi satu kali terapi 1,7 bahkan sampai 2 juta. Dan itu pun nggak mungkin dalam waktu satu kali terapi hancur total. Itu. Jadi memang kurang lebih 3 sampai 4 kali bahkan 5 kali. Jadi seperti itu. Nah, demikian ya Bapak Ibu untuk penjelasan tentang darah. Jadi nanti kita bisa cek masing-masing kondisi darahnya Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi Ibu ya, kita lihat dulu darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Pekerjaan saya seorang pedagang sayur. Tadi sebelum saya pakai selendang ini, kepala saya memang ada rasa nggak enak, gitu kan. Terus badan saya juga memang agak dingin. Tapi alhamdulillah belum sampai 10 menit saya pakai. Saya ngomong ke Pak Rasid nih, Pak, kok lihat saya agak angkat-angkat gini. Cuman memang kepala lagi enteng, enak nih sekarang ini. Berarti ini harus beli saja nih kan gitu. Ya untuk semuanya, untuk teman-teman yang perlu kesehatan harus beli selendang ini ya. Mantap sekali nih. Rekomen sekali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak usah jauh-jauh Pak. Atlet yang kemarin aja ya Pak ya, yang kalau nggak salah badminton deh. Itu lagi apa namanya di lapangan kena serangan jantung. Kenapa? Padahal dia pola hidupnya bagus, pola makannya bagus. Terjadilah dari sini nih Pak, kecolongan dari ini, cut embolism ini. Nah, jadi seperti itu. Ini jangan sampai dibiarkan Pak. Kalau dibiarkan lama kelamaan nanti bisa lebih parah lagi. Nah, kita kan peduli dengan tubuh kita ya Pak ya, karena kan kita sehat, otomatis juga kan kita gampang ya Bu mau kemana banyak uang jadi menikmati ya Bu ya. Tapi kalau misalnya banyak uang sakit, ya percuma lah, harta segunung juga kalau misalnya lagi sakit. Ya gitu. betul. Kalau sudah sakit ya tanah, rumah bisa kejual. Asam uratnya juga nih, asam uratnya. Asam urat kata juga. Bangun tidur juga sakit juga nggak Pak? Cek tak gelem kaki. Makanannya kan sama ya Bu ya? Sama. Pada pilih-pilih. Betul. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Nasar. Pak Nasar. Asma Pak ya? Iya, ya. Gimana rasanya Pak di terapi? Ya kayaknya tuh ada kurang gitu. Oh ya, enak ya terapi ya? Oke. Nah, Pak Mul yang terapi, Pak Mulyono. Ya betul Pak. Yo Pak. setelah diterapi pasti bagus. Aman. Nah, Ini. udah. Tadi Bu tadi nggak di video ya? Iya. Sayang loh. Namanya siapa Pak? Pak Panut Pak Panut. Iya. alias Bapak Agus. Keluhannya apa tadi Pak? Kepala sakit kepala. Sakit kepala ya. Sama urat. Sama asam urat. Gimana rasanya di terapi Pak? Ya lumayan juga. Enak lah. Alhamdulillah enak. Oke, rajin-rajin terapi Pak lah. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan. Biar bisa kerjanya Ya. lancar. Ya. Amin. Pasti kok ada pusingnya. Iya. Nggak tahu kayak video sih pendidikan. Nah ini Pak, ini darah yang bagus sudah seperti ini, udah bagus, sudah kategorinya udah cukup bagus ya. Nah ini tapi masih ada kolesterol kristal yang memang harus dihancurkan. Nah yang tadi yang panjang itu, nah hancurannya dia seperti ini tuh, dia hancur. Yang panjang kayak kayu. Nah hancurannya nih, dia masih ada di dalam tubuh karena apa? Dia belum bisa keluar. Nah, tapi nanti 6 sampai 8 jam dia akan kembali lagi seperti Bapak punya sel darah merah. Jadi lagi lah yang tadi diabatan. Iya, karena kan baru 1 kali. Terkecuali kalau sudah 3 bulan pakai. Kalau sudah 3 bulan pakai, baru dia tidak akan kembali lagi. Rutin tiap hari terapi Tiap biar hari. hilang. Iya. Daripada sakit-sakitan terus masih muda. Pas umur 22 belum tentu bisa ikut hari tua. Iya, kalau yang tua udah ngalamin masa muda. Yang muda belum
belum tentu bisa tua. Gitu. Iya benar. Jadi Saya udah pentingnya 50. kesehatan. Tuh. Nah, hitam. Mungkin Bapak nggak tahu apa sih hitamnya ini ya. Nah, terus seperti apa sih? Jadi kalau kita memang cek darah tuh Pak, kita kan angka ya. Kayak misalnya kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa gitu ya. Nah, ini kita melihat kualitas darahnya. Jadi karena kualitas darahnya Bapak di sini kan kategorinya memang sudah kategori nggak sehat. Nah, kenapa saya bilang nggak sehat? Karena memang terlalu banyak kita punya lemak darahnya gitu. Nah, kalau terlalu banyak lemak darah, ini ada trombus. Apa sih trombus? Nah, trombus ini adalah sampah darah. Nah, sampah darah atau di kedokteran dibilangnya plak dalam darah. Kalau sudah terjadinya plak dalam darah, ini kita nggak tahu. Ini kan kecil-kecil ya Pak. Nah, kalau nyumbatnya dia pembuluh darah otak, ya itulah yang bisa mengakibatkan serangan stroke secara mendadak. Nggak ada yang bukakan pintu. Nah, ini ada lagi. Besar itu lah. Nah, ini trombus lagi nih. Kalau plak tuh sifatnya lengket Bu ya? Iya. Nah, ini ada lagi tuh. Tuh, gimana? Nih takutnya nih Pak. Kalau ini kalau dengan obat nggak bisa. Sama sekali nggak bisa dihancurkan. Obat hanya bisa menguraikan darah, tapi tidak bisa menghancurkan trombus clot. Dibantu itu juga Pak, apa namanya, MLT. Iya. Ini 18. Saya itu parasit apa? Aplikasi yang udah sampai dulu. benar nggak? Kecil-kecil banget. Tadi ada yang tadi. Nah, kenapa kok dia bisa jadi lebih besar? Karena apa? Dari kita punya lasernya itulah yang memperbaiki. Ya, dari laser itulah yang memperbaiki kita punya sel darah merah. Nah, yang ini, nah ini kan yang kayaknya darahnya kayak kotor gitu ya Pak ya. Nah ini nih dari kolesterol kristalnya. Geladak. Ya orang sampai ke geladaknya ya. Ini nih, inilah biar keroknya ini yang harus dibasmi Pak. Ini kalau nggak dibasmi sampai kapanpun nggak akan bisa. Percuma Bapak mau ganti pola makan besok dengan makanan sehat, tapi kalau ini nggak dipecahkan, percuma gitu. Kalau misalnya di rumah sakit ada, tapi 1 kali terapi itu kurang lebih 1,7 sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Dan itu pun paling 3 sampai 4 kali terapi. 3 sampai 4 kali terapi udah berapa duit Pak? Mending tambah dikit, kita udah punya alatnya. Nambah 400. Nah, tuh lihat tuh. Kualitas tidurnya juga nggak bagus Pak. Tidurnya malam kah? Kalau saya selama sakitnya enggak mau malam. Tapi bolak-balik bangun. Atau soalnya di sini sih kelihatan dari kualitas tidur ya. Jadi kalau misalnya kurang bagus, jadi kalau misalnya kadang mata kita tertutup, telinga suka mendengar, itu kan percuma juga kita istirahat ya. Paling nggak tuh kalau untuk di kedokteran itu kita tidur yang cukup minimal 2 jam. Tapi benar-benar pulsnya itu harus kita dapat. Kalau pulsnya nggak dapat, percuma. Gitu. Tapi yang tadi memang yang paling penting yang buat saya kasih saran ke Bapak itu harus dibasmi dulu yang tadi. Itu dia yang hitam-hitam itu dia biang keroknya Pak. Gitu. Iya, keraknya itu harus